kalau kebudayaan itu kehidupan, kalau pariwisata itu penghidupan. Penghidupan, Pak, jangan keliru ini. Kalau pariwisata itu penghidupan, kalau ini adalah kehidupan. Nah, kami perhatikan ada unsur seninya, tapi selain unsur seni saja, itu juga unsur lainnya itu banyak. Itu yang kemudian kami gunakan untuk mengubah sebagian dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tapi baru mau setengah jalan, Pak, reshuffle, Pak. Iya, Pak. Terus lengser ke Prabon, lengser ya. Nah, jadi itu PR, tapi sudah ada bayangan tentang sebenarnya mengurus kebudayaan itu jangan eksperimen. Kita pakai praktek-praktek terbaik yang pernah digunakan sehingga kita tidak eksperimen. Tanya rakyat, hasilnya adalah jeng-jeng. Anies Baswedan cuma 27% yang percaya akan melanjutkan program Jokowi. Oke. Dari data googling tidak ada, sangat minim, hasil surveinya begitu. Rakyat menganggap bahwa hanya 27% lah Anies Baswedan akan melanjutkan program Jokowi. Artinya ini sudah menjadi pendapat publik. Bagaimana membantahnya? Dengan 10 kali pidato gitu? 12 kali pidato gitu, rakyat sudah melihat seperti itu. Kalau kita mau berdebat, angka kalian mana? Ada nggak? Gitu loh. Kasih dong angka, bahwa angka-angka saya salah. Kalau lawan survei dengan survei, lawan buku dengan buku, lawan data dengan data. Biar perdebatan kita fair. Jangan sampai kita kasih data, kalian kasih rasa. Itu tidak fair. Nah, datanya begitu. Rakyat mengatakan hanya 27% rakyat Indonesia yang percaya Anies akan lanjutkan program Jokowi. Bantahlah pernyataan rakyat itu. Itu komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya kan dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014, tahun 2019, dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah, itu komitmen Nasdem dan kita tidak akan geser dari situ. Walaupun ada 2024 ke sana, itu kan lain lagi. Walaupun ada anggapan bahwa Nasdem seperti tidak dianggap. Kalau soal anggap-menganggap itu adalah dinamikanya politik, nggak ada masalah itu. Yang penting kan komitmennya. Berani stop reklamasi. Anies dinilai masuk semua kriteria yang disampaikan Jokowi. Dikutip dari Populis Jakarta, pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai kriteria calon presiden capres yang dikemukakan Presiden Joko Widodo saat musrah relawan di Jakarta mengarah pada figur Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sudah tidak diragukan lagi dia sosok itu. Prabowo dan Anies adalah sosok pemberani, kata pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga di Jakarta Selasa 16 Mei 2023. Menurut dia, sepak terjang Anies Baswedan telah tercermin dari kinerja selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Begitu pula Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Anies semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta berani membatalkan reklamasi. Hal yang sama juga dimiliki Prabowo. Ia berani mengambil keputusan meskipun itu berseberangan dengan mayoritas pendukungnya. Paparnya, Anies kala itu membatalkan reklamasi yang sejatinya dimiliki sejumlah pemilik modal yang berpengaruh di Indonesia. Pengembang reklamasi itu orang-orang berpengaruh secara kapital. Bahkan orang di belakang pengembang reklamasi orang-orang yang sangat berpengaruh di negeri ini, ujarnya. Di dunia internasional, lanjut dia, Anies dan Prabowo juga cukup dikenal karena dua sosok ini punya kapasitas dan koneksitas dalam menangani ketidakpastian global. Selain itu, keduanya memiliki kedekatan dengan rakyat. Hanya saja kedekatan dua sosok ini dengan rakyat tidak sekedar formalitas dekat secara fisik. Mereka memang tidak terlalu intens belusukan, namun kebijakannya lebih pro ke rakyat, ucapnya. Lebih lanjut, Jamaluddin menuturkan kapasitas Anies dan Prabowo sudah teruji dalam mengurus negara. Keberhasilan Anies memimpin Jakarta sulit dibantah. Hal yang sama juga pada Prabowo dalam memimpin Kementerian Pertahanan. Jadi, Anies dan Prabowo memenuhi semua kriteria yang disampaikan Jokowi. Hal itu
juga tercermin dalam setiap hasil survei yang dirilis berbagai lembaga survei yang kredibel. Karena itu, dua sosok tersebut memang layak menjadi presiden di negeri ini. Pungkasnya, pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai kriteria calon presiden capres yang dikemukakan Presiden Joko Widodo saat musrah relawan di Jakarta mengarah pada figur Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sudah tidak diragukan lagi, dia sosok itu. Prabowo dan Anies adalah sosok pemberani. Kata pengamat politik, menurut dia, sepak terjang Anies Baswedan telah tercermin dari kinerja selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Begitu pula Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Anies semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta berani membatalkan reklamasi. Hal yang sama juga dimiliki Prabowo. Ia berani mengambil keputusan meskipun itu berseberangan dengan mayoritas pendukungnya. Paparnya, Anies kala itu membatalkan reklamasi yang sejatinya dimiliki sejumlah pemilik modal yang berpengaruh di Indonesia. Di dunia internasional, lanjut dia, Anies dan Prabowo juga cukup dikenal karena dua sosok ini punya kapasitas dan koneksitas dalam menangani ketidakpastian global. Selain itu, keduanya memiliki kedekatan dengan rakyat. Hanya saja kedekatan dua sosok ini dengan rakyat tidak sekedar formalitas dekat secara fisik. Mereka memang tidak terlalu intens belusukan, namun kebijakannya lebih pro ke rakyat, ucapnya.